Salam dan damai sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini, marilah kita memuliakan Tuhan Allah. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Selamat tahun baru bagi jemaat sekalian. Selamat tahun baru juga bagi pelayan-pelayannya. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita. Marilah kita memulai ibadah minggu saat ini dengan memuji-muji Tuhan Allah kita. Kita membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1-3, ayat 6-7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kidung Jemaat 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana terdapat dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudaraku, marilah kita sambut hukum Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 65, Cakrawala dan Malaikat. Marilah kita merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita dan pengakuan dosa ini kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba, dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru.
Amin. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, dengan penuh sukacita kita berdiri menerima berita anugerah Allah. Kepada kita sekalian diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih, selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru menurut Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kitab Suci Hartaku, Kidung Jemaat 51. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Silakan kita duduk kembali. Menerima firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak kami dengar dan renungkan. Kami mohon
Urapi kami dengan kuasa roh-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Dan berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat 14. Yeremia 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah berita firman Tuhan saat ini bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi berkat mengawali perjalanan hidup kita, mewarnainya di tahun 2022 ini. Hari Minggu pertama boleh kita masuki. Apa yang disampaikan firman Tuhan ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan kepada umat Israel ini, apa yang disampaikan kepada kita hari ini adalah isi perjanjian Allah yang sudah sejak semula diikrarkannya, disampaikannya, diikatkannya pada dirinya dan disampaikannya kepada umatnya. Tetapi persoalannya adalah, saudara-saudara, Allah yang begitu setia atas perjanjiannya kemudian menerima respon yang terbalik. Umatnya seringkali mengingkari perjanjian itu, bahkan lebih parah lagi mengkhianatinya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di pasal 31 dalam kitab Yeremia adalah perjanjian baru, sebenarnya mau menegaskan bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan perjanjiannya, tetapi kemudian secara terus-menerus tanpa batas membaharui perjanjian itu atas kehidupan umatnya karena begitu besarnya kasih yang ia telah beri dan telah alamatkan kepada umatnya. Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, kehidupan umat Israel di utara, di selatan itu ada dalam keporak-porandaan, tercerai-berai di mana-mana, di pembuangan di tanah utara oleh Asyur. Mereka terpisah seorang dengan yang lain. Dan ini terjadi, saudara-saudara, sesungguhnya atas perbuatan mereka yang mengingkari janjinya kepada Tuhan. Apa isi perjanjian itu? Mereka adalah umat atau milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan adalah Allah mereka. Tetapi saudara-saudara, mereka sering mengingkari itu dengan menduakan Tuhan Allah atau bahkan berbalik dari Tuhan Allah dan menjadikan diri mereka laksana bukan milik kepunyaan Allah. Dengan catatan bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa pertolongan dari yang lain. Dan inilah saudara-saudara yang membuat hidup mereka sungguh porak-poranda. Mereka lupa mereka ada dalam ikatan perjanjian kekal dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang perjanjian Allah, itu sungguh jauh berbeda dan sungguh jauh esensinya dengan perjanjian yang pernah kita ikat. Semua kita pasti pernah terlibat dalam perjanjian. Bahkan kita harus jujur, semua kita ini pernah berjanji pada diri sendiri, pernah berjanji dengan orang lain, pernah berjanji di hadapan Tuhan Allah. Tetapi apakah kita setia akan dan pada janji itu? Sehingga lahirlah istilah, ada pengingkaran, ada pengkhianatan. Kemudian sesungguhnya dari sebuah perjanjian, sukacitalah dan damailah yang terwujud, tetapi oleh adanya pengingkaran dan pengkhianatan terhadap janji, maka perjanjian seringkali berujung pada kebencian dan dendam membara. Tuhan tidak demikian. Kalaupun Tuhan dalam perjanjian dengan umatnya tetap setia, sabar menunggu, umat sering mengingkarinya, mengkhianati Tuhannya, membuat Tuhan kecewa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah merancang umatnya pada kecelakaan dan kebinasaan. Dia selalu berpikir bagaimana umat ini dibentuk dan dibentuk sampai pada akhirnya mereka menikmati shalom, damai sejahtera Allah itu. Itulah sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, baik di utara maupun di selatan dalam kerajaan Israel. Firman Tuhan ini didengarkan lagi kepada kita di hari Minggu yang pertama di tahun 2022 ini. Mau menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya perjanjian Allah ketika itu terus ada dalam pembaharuannya, itu mengarahkan pemulihan bagi kehidupan umatnya. Dan pemulihan itu akan berujung bermuara pada sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, panggilan bagi saudara dan saya adalah kembali kita merenungkan janji-janji kita, janji iman kita kepada Tuhan, janji-janji kita pada diri kita sendiri, janji-janji kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita teguh berpegang pada perjanjian itu? Karena orang yang setia pada perjanjian Allah, dia tidak akan pernah tiba pada penyesalan, karena di sana akan terhindar segala bentuk pertikaian, keporak-porandaan, apalagi kebinasaan. Mari kita lihat apa perjanjian Allah yang dibaharui kepada umatnya. Dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Israel, mereka dipanggil bersorak-sorai. Mereka dipanggil untuk mengabarkan, untuk memuji, untuk mengatakan Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Maka isi dari perjanjian yang baru yang Tuhan nyatakan kepada umat adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan umatnya.
tetapi tidak hanya tiba pada posisi selamat. Firman Tuhan menegaskan bahwa ketika mereka selamat dari pembuangan, dari himpitan hidup, dari genggaman penguasa-penguasa dan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari mereka, Tuhan Allah mengumpulkan mereka. Ini yang pertama, saudara-saudara. Bahwa bukti bahwa perjanjian Allah itu terwujud, direspon positif dan baik oleh umat, akan tercipta persekutuan, dikumpulkan oleh Allah. Yang tercerai-berai kumpul. Kemudian di sana terkumpul semua umat Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Tidak ada tidak dipilah-pilah siapa yang harus dikumpul. Intinya adalah Tuhan menawarkan perjanjian itu kepada setiap orang tanpa terkecuali. Orang buta sekalipun, orang lumpuh, orang yang sedang mengandung, orang yang melahirkan, dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa persekutuan itu kemudian dibentuk oleh Tuhan Allah dan diproses dan dipersiapkan untuk terus ada dalam keberlangsungannya. Selanjutnya saudara-saudara, dalam pemulihan itu ada penghiburan. Tuhan menghibur, Tuhan membuat umatnya bergembira, yang menangis, yang datang menangis kepadanya akan dihibur. Dan Tuhan akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Ada jaminan hidup hidup mereka disegarkan. Bahkan saudara-saudara, hidup mereka kemudian diwarnai sukacita. Ada pemeliharaan di tengah keberlangsungan hidup. Mereka akan berseri-seri bersukacita atas kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, minyak, kambing domba dan seterusnya. Ada berkat Tuhan mengalir dalam keselamatan itu. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Anak-anak darah, anak-anak muda dan orang tua bergembira ria menari bersama-sama. Ini menunjuk suasana yang damai. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada permusuhan seorang dengan lain di tengah persekutuan itu. Karena saudara-saudara, jangan pernah kita bermimpi selama masih ada iri hati, dendam dan benci dan pertikaian di satu persekutuan, jangan pernah mimpi akan tercipta suasana hidup yang demikian. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan juga yang datang ini mengatakan bahwa Tuhan akan memuaskan jiwa para imam. Itu berarti sasaran dari perjanjian ini semua umat dan pemimpin umat sama-sama menikmati karya penyelamatan Allah. Suasana hidup yang penuh damai yang diwujud nyatakan Allah karena semata-mata saudara-saudara karena kasih-Nya. Kalau demikian saudara-saudara, apa panggilan bagi kita ketika firman Tuhan ini disampaikan? Apa yang mesti kita renungkan sebagai umat Tuhan? Kita telah diselamatkan, kita telah dikumpulkan di tengah persekutuan. Layakkah kita kemudian bersuka cita, beria-ria ketika kita hidup di dalam persekutuan ini? Saudara-saudara, yang pertama kita mesti sadar bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Oleh karena itu kesetiaan pada janji dituntut dari kita. Apapun janji saudara dan saya, kepada siapapun kita berjanji, terlebih kepada Tuhan Allah. Yang kedua, bahwa janji Allah harus direspon dengan sikap hidup dalam kesetiaan. Yang ketiga, Allah tidak pernah merancang kita pada kecelakaan apalagi kebinasaan. Ketika Dia mengizinkan perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi dan kita alami. Jangan pernah kemudian berbalik dari Allah, mengingkari perjanjiannya ketika kita hidup di tengah beban yang berat, dalam duka cita, dalam pergumulan dan dalam suasana hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan Allah selalu berinisiatif dan berkerinduan. Kita ada dalam persekutuan dengannya, dikumpulkan. Maka ini harus direspon dengan pemberian diri secara total. Dan kita penting untuk mengingat Tuhan itu ketika Dia memulihkan, Dia mengubah suasana selalu ke arah yang penuh damai sejahtera. Yang berduka, yang bimbang, yang berbeban berat akan diberinya penghiburan,
ketetapan iman, dan hidup yang ringan dan mudah. Saudara-saudara, kita diperdengarkan lagi bagaimana perjanjian Allah kepada umatnya. Perjanjian ini saudara-saudara kekal, tidak dipengaruhi, ditentukan oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tinggal panggilan bagi kita adalah apakah kita konsisten pada iman kita. Ingatlah, kalau kita adalah anak-anak perjanjian, maka kita sedang dan akan terus terikat pada janji. Tepatilah janjimu kepada Tuhan. Niscaya pemulihan, damai sejahteranya, jaminan keberlangsungan hidup bagi saudara dan saya, bahkan bagi persekutuan ini, bagi semua pelayan-pelayan khusus dan semua anggota jemaat akan tercipta. Sungguh indah, damai sejahtera mewarnai kehidupan umatnya. Terpujilah Dia. Amin. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat, Firman Allah, Jayalah. Marilah kita sekalian berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kidung Jemaat 392, Tabuh Gendang. Marilah kita berdiri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati
kami serahkan persembahan ini kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Mari bersyukur semua. Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, Tuhan yang tetap setia atas perjanjiannya. Kami sudah mendengar firman-Mu, mendasarinya dalam hidup kami. Di tengah kami menjalani tahun anugerah-Mu 2022 ini, hari Minggu pertama ini, kami menikmati hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan firman itu di dalam hati sanubari kami, dan memampukan kami untuk hidup berdasarkannya. Berkatilah persekutuan jemaat ini yang Kau kumpulkan, supaya kami boleh beria-ria bergembira di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati damai sejahtera. Jauhlah, sirnalah iri hati, kebencian, dendam, dan pertikaian. Nyatakan kasih-Mu, sertai kami dan puaskan jiwa kami, pelayan-pelayan khusus, demikian seluruh anggota jemaat, seluruh perangkat pelayanan gereja-Mu Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami, orang-orang tua kami, setiap persekutuan rumah tangga. Berkati pribadi-pribadi kami, kuatkan kami untuk setia pada janji. Terlebih Tuhan, ketika kami menyatakannya kepadamu, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami untuk menghargai, menjunjung tinggi nilai dari perjanjian itu. Berkatilah seluruh rencana pelayanan kami di tahun ini. Berkati perjalanan hidup umat-Mu dalam pekerjaan tugas tanggung jawab. Engkau nyatakan kemurahan, warnai hidup kami dengan sukacita, kekuatan, supaya kami terus mampu menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan iman pada janji-Mu. Ya Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang kami kasih yang terpisah dengan kami, seluruh jemaat-Mu dalam keadaan kondisi hidup mereka, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan tolong, dalam penderitaan Tuhan angkat, dalam kebimbangan Tuhan tetapkan. Kehendak-Mu lah Tuhan, damai sejahtera-Mu terjadi atas kami sekalian. Kami serahkan hidup kami untuk Engkau bentuk, karena sesungguhnya kami ingat perjanjian kami dengan yang diikat Tuhan bagi kami. Engkau adalah Tuhan Allah kami, dan kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Maka jadilah pada kami sesuai yang Engkau kehendaki. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Diundang kita sekalian berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 350, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu oleh sinar
Jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Disilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh, marilah dalam hati masing-masing kita berdoa. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.